Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar. Tadi sudah makan? Sudah Bu, tapi lapar lagi. Ya udah habis ini makan ya. Ya. Baiklah, kita hari ini akan mempelajari tentang ketenaga kerjaan melanjutkan yang minggu kemarin. Itu yang minggu kemarin kan kita mengetahui pengertian ketenaga kerjaan, kita membedakan apa itu tenaga kerja, apa itu angkatan kerja dan pengangguran. Sekarang kita akan mengidentifikasi jenis-jenis pengangguran dan sebab-sebabnya. Terus yang kedua kita akan mengidentifikasi dampak negatif dari pengangguran terhadap lingkungan sosial. Dan kita juga akan belajar tentang pembangunan ekonomi. Nah, indikator dari pembangunan ekonomi itu yang pertama kita akan mendeskripsikan pembangunan ekonomi. Yang kedua kita akan membedakan pengertian pembangunan ekonomi yang terdahulu sama yang terbaru. Yang ketiga menunjukkan upaya pembangunan di Indonesia, dan yang keempat mengidentifikasi macam-macam pembangunan, dan yang terakhir mengidentifikasi masalah pokok pembangunan. Nah, ada juga tujuan dari pembelajaran hari ini. Peserta didik itu harus dapat mengidentifikasi jenis-jenis pengangguran dan sebabnya. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi dampak negatif dari pengangguran terhadap lingkungan sosial. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mendeskripsikan pembangunan ekonomi. Yang keempat, peserta didik mampu membedakan pengertian pembangunan terdahulu dan terbaru. Dan yang kelima, siswa mampu menunjukkan upaya pembangunan di Indonesia. Yang keenam, peserta didik mampu mengidentifikasi macam-macam pembangunan. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mengidentifikasi masalah pokok dari pembangunan. Baiklah, saya akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang jenis pengangguran dan penyebab dari pengangguran itu apa. Nah, jenis pengangguran itu dibagi beberapa. Yang pertama itu ada pengangguran struktural. Nah, pengangguran struktural itu pengangguran yang terjadi ketika ada ketidakcocokan antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan perusahaan. Jadi biasanya itu dalam suatu perusahaan itu akan menggantikan tenaga kerja itu dengan mesin-mesin yang lebih canggih. Yang kedua, ada pengangguran musiman. Nah, pengangguran musiman ini yang sering terjadi pada waktu-waktu yang tertentu. Jadi, mereka hanya menjadi pengangguran pada waktu yang tertentu. Nah, biasanya terjadi pada bidang pertanian dan pariwisata. Nah, yang ketiga itu ada pengangguran teknologi. Pengangguran teknologi itu sama seperti pengangguran struktural. Tenaga kerja manusia itu sudah digantikan oleh mesin. Nah, yang terakhir itu ada pengangguran friksional. Pengangguran ini terjadi karena adanya kesulitan menemukan antara pihak pencari kerja dengan pihak yang menyediakan lapangan kerja. Jadi mereka sama-sama saling sulit untuk mencari satu sama lain. Nah, lalu apa penyebab dari pengangguran? Nah, terjadi banyaknya pengangguran di suatu negara itu disebabkan oleh berbagai hal. Yang pertama, adanya tekanan demografis dengan jumlah dan komposisi angkatan kerja yang lebih besar. Jadi jumlah manusia atau angkatan kerja atau bisa disebut juga tenaga kerja itu lebih besar daripada lapangan pekerjaannya. Yang kedua, adanya pertumbuhan ekonomi yang jauh lebih kecil daripada pertumbuhan angkatan kerja. Jadi pertumbuhan ekonominya itu lambat, tetapi pertumbuhan dari angkatan kerjanya itu semakin cepat. Yang ketiga, yaitu adanya kompetensi pencari kerja itu tidak sesuai dengan pasar kerja dan masih banyak yang lainnya. Jadi penyebab pengangguran itu masih banyak, adanya lapangan kerja yang sedikit, adanya kekurangan pelatihan dan lain sebagainya. Oke, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian pembangunan ekonomi. Nah, pengertian pada tahun sebelum 1970, pembangunan ekonomi itu diartikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka yang panjang. Nah, dalam pengertian itu pembangunan itu semata-mata hanya dipandang sebagai fenomena ekonomi yang dilaksanakan untuk mengedepankan pembangunan di bidang ekonomi saja dan mengesampingkan pembangunan di bidang yang lainnya. Nah, lalu untuk pengertian yang terbaru dari pembangunan ekonomi itu sudah jauh lebih berkembang. Jadi dia penekanannya tidak hanya pada bidang ekonomi, tetapi juga di bidang yang lainnya. Seperti yang telah dikemukakan oleh Todaro, bahwa pembangunan itu merupakan suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, dan pengentasan kemiskinan. Nah, lalu apa itu tujuan dari pembangunan ekonomi? Tujuan dari pembangunan ekonomi pertama meningkatkan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan pokok, kebutuhan seperti pangan, sandang dan papan, kesehatan dan lain sebagainya. Yang kedua, meningkatkan standar hidup yang meliputi peningkatan pendapatan, penambahan penyediaan lapangan kerja, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu untuk memperluas pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan dengan membebaskan diri dan bangsa dari sikap menghamba dan ketergantungan terhadap orang lain atau bangsa yang lainnya. Nah, lalu ada secara garis besar indikator yang digunakan untuk mengukur pembangunan itu ada indikator ekonomi dan ada indikator sosial. Sampai sini ada yang ditanyakan?
Mau tanya Bu, Ya. indikator ekonomi itu apa ya? Indikator ekonomi itu sesuatu yang dapat menghasilkan pembangunan ekonomi itu baik, seperti adanya struktur ekonomi yang selalu berubah. Jadi struktur ekonomi yang stabil itu akan membuat pembangunan ekonomi itu stabil. Yang kedua yaitu pendapatan per kapita itu naik. Nah, kalau kita melihat pendapatan per kapita itu naik, berarti perekonomian kita sedang stabil. Yang selanjutnya itu adalah teknologi yang semakin maju, sumber daya manusia yang semakin baik, dan indeks pembangunan manusia. Lalu sudah mengerti? Sudah Bu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, cukup. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang masalah pembangunan. Yang pertama itu ada kemiskinan. Dengan adanya kemiskinan ini harus kita banyak membantu mereka dengan mengasih pekerjaan dan bahan-bahan yang diperlukan oleh mereka. Yang kedua ada ketimpangan, dan ketiga pengangguran yang sudah saya jelaskan tadi, dan yang terakhir ada inflasi. Nah, inflasi ini merupakan di mana harga-harga barang itu melonjak sangat tinggi. Yang selanjutnya itu hambatan-hambatan dalam pembangunan. Yang pertama ada perkembangan penduduk yang tinggi dengan tingkat pendidikan yang rendah. Yang kedua perekonomian yang bersifat dualistik, dan yang ketiga pembentukan modal yang rendah, dan yang keempat struktur ekspor yang didominasi ekspor bahan mentah, dan yang terakhir adalah proses sebab akibat kumulatif. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak Bu. Ya. Demikianlah materi yang bisa saya berikan. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada Bu. Ya baik, silahkan kerjakan AKPD yang sudah saya berikan tadi ya. Saya beri waktu 2 menit dari sekarang. Sudah Bu. Ya, silahkan sebutkan pertanyaan dan jawabannya. Pertanyaannya, bagaimana cara menanggulangi tingkat pengangguran yang semakin meningkat? Jawabannya yang pertama, membuka lapangan pekerjaan. Yang kedua, melakukan pelatihan-pelatihan. Yang ketiga, meningkatkan daya tampung tenaga kerja. Ya. Pertanyaan yang kedua, apa saja hambatan dari pembangunan? Jawabannya yang pertama, adanya modal yang rendah, lebih banyak ekspor bahan mentah, Ya. adanya tingkat pendidikan yang rendah, semakin meningkat jumlah penduduk. Ya benar. Untuk jadi setelah kamu bisa memahami materi hari ini, untuk tambahan pengetahuan di minggu depan, silahkan mempelajari materi tentang pertumbuhan ekonomi yang akan kita pelajari untuk minggu depan ya. Ya Bu. Ya baiklah, jangan lupa untuk membaca ulang materi yang sekarang sudah kita pelajari. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila saya ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.